Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa umat Katolik mengaku dosa kepada seorang imam? Pertanyaan sederhana ini membuka sebuah eksplorasi ke dalam salah satu praktik gereja Katolik yang kontroversial, pengakuan dosa. Tindakan mengaku dosa kepada seorang imam, seorang pria yang ditabiskan untuk menjadi perantara antara orang beriman dan Tuhan, telah menjadi topik perdebatan dan kesalahpahaman selama berabad-abad. Para pengkritik sering berargumen bahwa ritual ini tidak alkitabiah, bahwa ritual ini menyimpang dari hubungan langsung antara individu dan Tuhan. Namun, praktik ini sudah tertanam kuat dalam iman Katolik. Ini adalah ritual yang telah berevolusi dari waktu ke waktu, dengan akar yang membentang kembali ke masa-masa awal kekristenan. Jadi, mengapa umat Katolik mengaku dosa kepada seorang imam? Apa dasar alkitabiah dari tindakan ini? Dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu? Bergabunglah bersama kami saat kami menyelidiki akar alkitabiah dan evolusi pengakuan dosa dalam gereja Katolik. Praktik pengakuan dosa bukanlah sebuah tradisi asal-asalan. Hal ini berakar kuat dalam ajaran Alkitab. Mari kita mulai dengan kembali ke Perjanjian Lama, di mana konsep pengantara antara Allah dan umatnya pertama kali diperkenalkan. Allah, dalam hikmat-Nya, memilih untuk bekerja melalui individu-individu terpilih, memberikan peran sebagai mediator. Orang-orang ini bertindak sebagai perantara, menjembatani kesenjangan antara yang ilahi dan yang fana, memfasilitasi komunikasi dua arah. Tradisi ini tidak berakhir di Perjanjian Lama, melainkan ini diteruskan di dalam Perjanjian Baru oleh Yesus sendiri. Yesus, selama pelayanannya di bumi, melanjutkan praktik bekerja melalui perantara. Dia tidak hanya melanjutkannya, namun malah meninggikannya. Yesus memberikan otoritas untuk mengampuni dosa kepada orang-orang tertentu, yang secara efektif membuat mereka menjadi perwakilan Allah di bumi. Salah satu contoh yang paling signifikan dari hal ini, dijelaskan dalam Alkitab setelah kebangkitan Yesus. Dalam sebuah momen yang penuh kuasa dan transformatif, Yesus memberikan kuasa pengampunan kepada para rasul. Ini bukanlah sebuah gerakan simbolis. Ini adalah penyerahan otoritas ilahi secara harfiah dari Yesus kepada para murid-Nya, gerejanya, yang secara efektif memberdayakan mereka untuk mengampuni dosa-dosa atas nama-Nya. Momen ini menjadi dasar dari apa yang sekarang kita pahami sebagai pengakuan dosa dalam gereja Katolik. Ketika seseorang mengakui dosa-dosanya kepada seorang imam, bukan imam yang mengampuni, melainkan Tuhan sendiri. Imam hanya bertindak dalam pribadi Kristus, mengampuni dosa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan menjalankan kuasa pengampunan yang diberikan Yesus. Jadi, fondasi untuk pengakuan dosa diletakkan di dalam Alkitab itu sendiri. Sekarang, Anda mungkin berpikir, mengapa seorang imam? Baiklah, mari kita bahas itu. Peran seorang imam dalam sakramen pengakuan dosa bukanlah sebagai hakim, melainkan sebagai wakil Tuhan. Hal ini mungkin akan membuat beberapa orang mengernyitkan dahi, tetapi mari kita pertimbangkan hal ini ketika Anda mengakui dosa-dosa Anda kepada seorang imam, Anda tidak benar-benar mengakuinya kepada orang tersebut. Sebaliknya, Anda mengaku dosa kepada Tuhan melalui imam. Imam berdiri sebagai perantara, sebuah jembatan antara Anda dan Tuhan. Dan bukan si imam yang mengampuni dosa-dosa Anda, melainkan Tuhan sendiri. Karena ketika seorang imam ditahbiskan, mereka diberikan otoritas untuk mengampuni dosa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah delegasi ilahi. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa kuasa pengampunan berasal dari Allah. Imam adalah sebuah wadah, sebuah saluran bagi rahmat dan belas kasihan Allah. Ketika imam berkata, "Aku mengampuni dosa-dosamu," dia tidak berbicara atas otoritasnya sendiri. Dia berbicara sebagai Kristus, dalam pribadi Kristus, atau in persona Christi, seperti pada saat imam melakukan konsekrasi dalam Ekaristi. Kristuslah yang mengampuni, Kristuslah yang menyembuhkan, dan Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Jadi, pada saat Anda berada di dalam pengakuan dosa, ingatlah bahwa bukan seorang imam yang duduk di sisi lain layar, melainkan Kristus sendiri yang siap untuk mendengarkan, siap untuk mengampuni, dan siap untuk menyambut Anda kembali ke dalam pelukannya yang penuh kasih. Jadi, dalam arti tertentu, mengaku dosa kepada seorang imam adalah mengaku dosa kepada Tuhan. Sebelum kita mempelajari praktik pengakuan dosa yang sebenarnya, mari kita mundur selangkah dan mempertimbangkan konteks historisnya. Apa yang dikatakan oleh para bapak gereja mula-mula tentang pengakuan dosa? Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup abad keempat,
pernah menulis, para imam telah menerima kuasa yang tidak diberikan Allah kepada malaikat maupun malaikat agung. Dikatakan kepada mereka, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan akan terlepas. Para penguasa duniawi memang memiliki kuasa untuk mengikat, tetapi mereka hanya dapat mengikat tubuh. Sebaliknya, para imam dapat mengikat dengan ikatan yang berkaitan dengan jiwa. Dan jangan lupakan Santo Agustinus dari Hippo, seorang bapak gereja yang berpengaruh, yang berkata, ketika engkau mendengar seorang manusia membuka hati nuraninya dalam pengakuan dosa, ia telah keluar dari kubur, tetapi ia belum bebas dari ikatan. Kapankah ia dibebaskan? Oleh siapa? Apapun yang kamu lepaskan di dunia ini, katanya, akan dilepaskan juga di surga. Karena itu, biarlah ia dilepaskan, supaya ia pergi dengan tenang. Ini hanyalah 2 contoh dari banyak tulisan-tulisan para bapak gereja yang dapat menjadi referensi tentang pengakuan dosa, pengampunan dosa, dan kuasa yang diberikan kepada para imam. Pendapat-pendapat ini memainkan peran penting dalam membentuk praktik pengakuan dosa seperti yang kita kenal sekarang. Mereka memberikan dasar teologis untuk sakramen, dan membantu menetapkan pentingnya sakramen ini dalam kehidupan gereja. Jadi, ketika kita berbicara tentang pengakuan dosa, kita tidak hanya mendiskusikan sebuah praktik modern, tetapi sebuah tradisi yang berakar kuat di dalam sejarah gereja. Mari kita lanjutkan ke praktik pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa, yang juga dikenal sebagai pengampunan dosa atau rekonsiliasi, yang merupakan bagian integral dari gereja Katolik saat ini. Ini adalah ritual sakral yang melambangkan kembalinya orang berdosa kepada Tuhan, dan gereja menyambut orang yang bertobat kembali ke dalam pangkuannya. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana sakramen ini dilakukan? Nah, prosesnya cukup mudah. Orang yang bertobat, yaitu orang yang mengaku dosa, memulai dengan membuat tanda salib dan berkata, "Berkati aku Bapa, karena aku telah berdosa." Kemudian, mereka memberitahu imam kapan pengakuan dosa terakhir mereka. Setelah itu, orang yang bertobat mengakui dosa-dosa mereka. Mereka didorong untuk menjadi seteliti dan sejujur mungkin, karena pengakuan dosa bukanlah sekadar daftar kesalahan, tetapi merupakan ungkapan kesedihan dan pertobatan yang tulus. Imam, yang bertindak dalam pribadi Kristus, mendengarkan, memberikan nasihat, dan memberikan penitensi, yaitu tindakan membuat pemulihan atau silih untuk kesalahan yang telah dilakukan oleh si pengaku dosa, yang biasanya berupa doa atau tindakan pelayanan. Orang yang bertobat kemudian mengucapkan tindakan penyesalan, mengungkapkan kesedihan atas dosa-dosa mereka, melaksanakan penitensi, dan bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Imam kemudian mengulurkan tangannya dan mengucapkan kata-kata pengampunan dosa, dengan mengatakan, "Saya membebaskan Anda dari dosa-dosa Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dengan kata-kata ini, dosa-dosa diampuni, dan orang yang bertobat diperdamaikan dengan Allah dan gereja. Praktik ini berakar kuat dalam tradisi-tradisi gereja mula-mula. Para rasul, yang merupakan para imam pertama, melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang telah menerima pelayanan pengampunan dari Kristus. Mereka memahami peran mereka sebagai pengantara antara Allah dan umat beriman, yang ditugaskan dengan tanggung jawab untuk mengelola pengampunan Allah. Maka, praktik ini terus berlanjut hingga hari ini. Para imam, sebagai penerus para rasul, meneruskan lembaga pengampunan ini. Mereka menawarkan belas kasihan Allah kepada orang yang mencari pengampunan. Tindakan pengakuan dosa merupakan bagian penting dari iman Katolik. Ada 4 elemen kunci di sini yang bekerja sama untuk membawa penyembuhan dan pembaruan spiritual. Pertama, kita memiliki penyesalan. Ini adalah tindakan yang paling penting dari orang yang bertobat. Ini adalah kesedihan yang tulus karena telah menyakiti hati Tuhan dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa kita. Tanpa penyesalan, tidak akan ada pengampunan. Elemen kedua adalah pengakuan dosa. Disinilah orang yang bertobat mengungkapkan dosa-dosa mereka kepada seorang imam. Ini adalah bagian penting dari sakramen tobat. Setelah pemeriksaan diri yang sungguh-sungguh, pengaku dosa harus menceritakan semua dosa berat yang mereka sadari. Elemen ketiga adalah pengampunan dosa. Ini adalah pengampunan dosa yang diberikan oleh imam atas nama Tuhan. Ini adalah tujuan akhir dari sakramen ini, yaitu untuk menerima pengampunan dari Tuhan dan berdamai dengan Tuhan dan gereja. Terakhir, kita memiliki penitensi yang juga dikenal sebagai tindakan silih atau pemulihan dari dosa. Jadi, inilah 4 elemen kunci dari sakramen pengampunan, yaitu penyesalan, pengakuan dosa, pengampunan, dan pemulihan.
Masing-masing memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi yang memungkinkan kita untuk mengalami belas kasih Allah secara mendalam dan pribadi. Terlepas dari akar Alkitabiah, praktik pengakuan dosa seringkali menghadapi kritik. Tidak jarang kita mendengar keberatan, terutama saran bahwa umat Katolik harus mengakui dosa-dosa mereka secara langsung kepada Tuhan, tanpa melalui perantara seorang imam. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membahas hal ini. Jawaban yang paling tepat adalah bahwa pengakuan dosa bukanlah penyangkalan terhadap otoritas Tuhan untuk mengampuni dosa. Sebaliknya, pengakuan dosa adalah sebuah pengakuan atas struktur yang ditetapkan oleh Yesus sendiri. Ingatlah, setelah kebangkitannya, Yesus memberikan kuasa pengampunan kepada para rasul, yang kemudian meneruskannya kepada para pemangku jabatan yang telah ditahbiskan oleh gereja. Bukti Alkitabiah yang mendukung konsep pengakuan sakramen juga meyakinkan. Sebagai contoh, kata kerja Yunani yang digunakan dalam 1 Yohanes, bab 1 ayat 9, adalah homologe. Kata ini tidak pernah digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan pengakuan dosa kepada Allah, tetapi lebih mengacu pada pengakuan kepercayaan atau pernyataan kepada manusia lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dosa kepada orang lain, dalam hal ini, seorang imam, adalah praktik yang sah menurut Alkitab. Selain itu, ayat-ayat Alkitab lainnya, seperti Yakobus bab 5 ayat 16, mendorong pengakuan dosa di depan umum, yang semakin mendukung pengakuan sakramental. Dan jangan lupakan Matius bab 9 ayat 6, dan Yohanes bab 20, ayat 21 sampai dengan 23, di mana Yesus mengklaim otoritasnya di bumi untuk mengampuni dosa, dan mengutus para muridnya dengan otoritas yang sama. Sakramen pengakuan dosa memiliki tempat yang penting dalam gereja Katolik. Sakramen ini merupakan sebuah ritual sakral, sebuah kesempatan untuk bertobat dan mengampuni, serta sebuah jalan menuju pertumbuhan rohani. Melalui pengakuan dosa, kita mengakui kegagalan kita sebagai manusia, mencari pengampunan Tuhan, dan menerima pengampunan dari imam yang bertindak sebagai wakil Tuhan. Pengakuan dosa juga berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan hubungan kita dengan gereja dan komunitas iman kita. Pengakuan dosa menggarisbawahi pentingnya pertanggungjawaban, kerendahan hati, dan kekuatan transformatif dari kasih karunia Allah. Pada akhirnya, pengakuan dosa adalah ungkapan iman dan kerendahan hati yang mendalam. Ini adalah sebuah praktik yang menghubungkan kita secara mendalam dengan iman kita, dengan gereja kita, dan pada akhirnya, dengan Allah sendiri. Ini adalah sebuah bukti dari belas kasihan Allah, kebijaksanaan gereja, dan perjalanan yang sedang berlangsung dari setiap orang percaya menuju pertumbuhan rohani dan penebusan. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah menyelami akar dan alasan dari pengakuan dosa dalam gereja Katolik. Kita telah menjelajahi dasar Alkitabiahnya, menelusuri kembali pelayanan Yesus di bumi dan pemberiannya akan kuasa pengampunan kepada para rasul. Kuasa ini kemudian diturunkan kepada para imam yang ditahbiskan dalam gereja, sebuah tradisi yang terus berlanjut hingga saat ini. Kita juga telah membahas peran para imam sebagai pengantara, yang bertindak bukan atas kehendak mereka sendiri, tetapi di dalam pribadi Kristus. Dengan pemahaman ini, kita melihat bahwa ketika seseorang mengakui dosa-dosanya kepada seorang imam, Tuhanlah yang mengampuni melalui imam. Kita telah menjelaskan praktik pengakuan dosa itu sendiri, sebuah tindakan sakramental untuk mengakui dosa dan mencari pengampunan. Ini bukanlah sebuah ritual belaka, melainkan sebuah proses spiritual yang sangat pribadi yang mendorong pertumbuhan dan pembaharuan. Terakhir, kita telah menjawab keberatan dan kesalahpahaman. Kita telah mengklarifikasi bahwa mengakui dosa kepada Tuhan saja tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Alkitab, dan bahwa pengakuan dosa di depan umum justru disarankan dalam Alkitab. Pada intinya, pengakuan dosa kepada seorang imam bukanlah sebuah praktik yang sembarangan, tetapi merupakan bagian integral dari iman Katolik yang berakar pada Alkitab, yang dirancang untuk membawa orang-orang berdosa lebih dekat kepada pengampunan dan kasih karunia Allah. Ingatlah, ketika umat Katolik mengaku dosa kepada seorang imam, mereka mengikuti rencana yang ditetapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.